Coba pada dipirano cerita desa tunggon jakir nini lakar kaki lakar piantun kang ami witi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan juri yang saya hormati, teman-teman sahabat literasi yang saya sayangi, semoga kita dalam keadaan sehat agar kuat dan bisa menjadi hebat. Selamat berjumpa dengan saya Naila Alifatul Rasyada. Saya berasal dari SDN 3 Tunggun Jakir, Kecamatan Mantuk. Saya akan membawakan dongeng berjudul Legenda Desa Tunggun Jakir oleh Bu Sri Pujiati. Tersirat dalam sebuah kisah pada masa ketika hutan masih lebat dan tanah belum bernama. Datanglah dua perintis sederhana, yaitu Nini Lakar dan Kaki Lakar. Mereka tinggal di rumah yang sangat sederhana dengan beratap alang-alang dan berdinding bambu. Di sekeliling rumah dipenuhi tumbuhan hijau, yakni pohon beringin dan pohon asam yang sangat besar. Di pekarangannya tumbuh berbagai jenis tanaman seperti singkong, jagung, kelor, dan masih banyak lagi. Tanaman tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka tidak membawa pasukan, tidak membawa harta, hanya membawa keyakinan. Setiap tanah yang baik, kata Nini Lakar, pasti menyimpan kehidupan. Hingga pada suatu hari, musim kemarau panjang melanda. Air sulit ditemukan, tanah retak seperti luka. Di bawah pohon beringin, Kaki Lakar merasakan sesuatu. Ia menggali. Hari pertama gagal, hari kedua tetap kering, hari ketiga tangan mereka berdarah. Tanah ini keras sekali, ujar suami Nini Lakar. Kita sudah 3 hari menggali, tidak ada air setetes pun. Nini Lakar menatap lubang yang semakin dalam. Tanah ini memanggilku, katanya pelan. Aku bisa merasakannya. Perasaan tidak akan hilang kata warga, jawabnya kecil. Tangan kita berdarah, tubuh kita lemah. Nini Lakar tersenyum tipis meski wajahnya penuh debu. Jika kita berhenti sekarang, anak-anak itu akan tetap kehausan. Angin kemarau berdesir kering. Malam itu Nini Lakar bermimpi. Ia melihat air jernih memancar dari tanah yang mereka gali. Air itu tak pernah habis. Warga bersorak, anak-anak bergembira. Keesokan paginya, aku bermimpi, ucap Nini Lakar dan penuh keyakinan. Jika kita terus berjuang, tanah ini akan mengalir air yang tak akan pernah habisnya. Suaminya terdiam. Mimpi? Tanyanya ragu. Ini bukan sekedar mimpi, jawab Nini Lakar tegas. Ini petunjuk. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita sia-sia. Suaminya menatap langit yang pucat. Lalu pada tangan istrinya, baik, katanya. Kita gali sampai tanah ini menjawab. Hari ke-7 pun mereka masih menggali. Matahari tepat di atas kepala. Aku sudah tidak sanggup lagi, gumam suaminya. Lututnya hampir menyerah. Nini Lakar hentakkan cangkulnya sekali lagi, 1 kali lagi. Hantaman itu mengenai tanah yang berbeda, lebih lunak. Suaminya ikut menggali dengan sisa nekat. Tiba-tiba, Lakar, lihat! Air merembes lalu memancar deras, jernih, segar, hidup. Haha, kau benar! Air membasahi wajah mereka, menghapus debu dan kelelahan. Nini Lakar mengedak air mata bercampur mata air. Ini bukan tentang kita, katanya Liu. Ini tentang harapan. Warga desa pun berdatangan bersorak gembira meminum air itu dengan penuh syukur. Anak-anak kembali tertawa. Hore, hore, akhirnya ada air, hore. Para orang tua meneteskan air mata haru. Sejak saat itu, mata air tersebut dinamakan Sendang Gede karena airnya yang melimpah serta harapan yang tumbuh begitu besar. Suatu sore, ketika desa mulai ramai dan sedang mulai jernih, datanglah seorang pemuda asing
ke desa itu. Namanya Joko Wiro. Ia menatap Senang Gede dengan mata tajam. Air sebanyak ini, jika dikelola dengan benar, desa ini akan menjadi desa yang sangat berkuasa. Beberapa warga yang sedang menimba air menatapnya heran. Siapa kau anak muda? Tanya seorang warga. Aku hanya perantau, tapi aku melihat apa yang kalian lewatkan. Keesokan harinya, Joko Wiro mulai berbicara kepada warga. Sedang ini terlalu berharga untuk dibagi sembarangan. Apa maksudmu? Tanya seorang warga. Sedang ini harus dijaga oleh satu pihak saja. Jika semua orang bebas mengambilnya, suatu hari sedang ini akan habis. Beberapa warga saling berbisik. Itu tidak benar, kata seorang ibu. Sejak dahulu sedang ini milik bersama. Tidak ada barang yang bernilai tinggi tanpa pemimpin yang menguasainya. Perkataan itu sampai ke telinga Nini Lakar dan Kaki Lakar. Mereka pun mendatangi kerumunan warga di dekat Senang Gede. Apa yang terjadi di sini? Kata Kaki Lakar. Joko Wiro maju selangkah. Aku hanya mengatakan kebenaran. Sedang ini terlalu berharga untuk dibagi begitu saja. Nini Lakar menetapnya dalam. Air ini muncul karena kerjasama, bukan karena satu orang. Justru karena itu, sedang ini harus dijaga oleh orang yang kuat. Beberapa warga mulai gelisah. Sedang ini milik desa, teriak seorang pemuda. Tidak ada yang berhak memilikinya sendiri. Suasana makin panas. Aku hanya ingin menjaga masa depan desa ini, kata Joko Wiro. Atau mungkin masa depanmu sendiri, sahut seorang warga. Keributan hampir pecah ketika seorang lelaki tua berjalan perlahan mendekat. Dialah Mbah Tanu, sesepuh desa. Cukup. Semua orang langsung terdiam. Mbah Tanu menatap Joko Wiro. Anak muda, apa kau melihat kekuatan pada hari ini? Benar. Tapi kau belum melihat apa yang lebih kuat daripada itu. Apa itu? Persatuan mereka. Nini Lakar menambahkan dengan lembut. Air ini tidak pernah memilih siapa yang boleh meminum. Dan desa ini tidak akan pernah memberi kekuasaan pada orang yang ingin memecahnya. Joko Wiro terdiam. Angin sore berhembus melewati permukaan sedang yang tenang. Kemudian ia berkata, jika begitu, tunjukkan bahwa persatuan kalian memang lebih kuat. Konflik itu pun selesai dan menjadi ujian pertama bagi warga desa yang mulai berkembang. Bertahun-tahun berlalu, Nini Lakar dan Kaki Lakar mulai rentah. Dan di bawah pohon beringin, mereka mulai menyampaikan pesan terakhir. Persatuan adalah sendang yang tak terlihat. Jika itu surut, maka semuanya akan ikut surut. Tak lama kemudian, mereka berpulang dengan damai. Air tetap mengalir. Kini, Tumun Jakir telah tumbuh. Sendang-sendang masih jernih. Wilayah-wilayah berdampingan. Anak-anak bermain di tepi air. Warga saling menyapa. Dan setiap kali ada perbedaan, mereka teringat pesan para perintis. Bukan wilayah yang membuat kita kuat, bukan kekayaan yang membuat kita bertahan, tetapi persatuan, persahabatan, dan hati yang luas seperti Senang Gede. Dan selama air Sendang masih mengalir, legenda Tumun Jakir akan terus hidup dalam cerita dan dalam tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.